Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nurrika syari wa mada lika jari wa jama'ni fi kulli atwarina wa ala alihi wa sahbihi yan nur. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wahidi. Di sini saya akan menyampaikan dan menjelaskan tentang ilmu tauhid, yang mana bertemakan mengenal lebih dalam apa itu iman. Arti tauhid adalah sebagaimana sikap umat muslim meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci yang tidak memiliki kekurangan sedikit pun, seperti yang dimiliki oleh makhluk hidup ciptaannya. Bukan hanya itu, mempelajari arti tauhid juga termasuk meyakini kebenaran seluruh ajaran Allah yang diturunkan dan disebarkan oleh para rasulnya. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa ilmu tauhid ini menjadi dasar pedoman dalam ajaran Islam. Dan pengertian iman adalah suatu kepercayaan yang berkenaan dengan agama, keyakinan, dan kepercayaan kepada Allah, Nabi, kitab, dan sebagainya. Iman diyakini dalam hati, yaitu dengan mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati adanya alam semesta dan segala isinya. Jadi, iman dan tauhid ini sangat berkaitan, yaitu sama-sama mempercayai ataupun meyakini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segala ciptaannya. Membicarakan tentang iman, sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwasanya orang-orang yang mempercayai adanya iman ini disebut dengan orang yang beriman, dan orang ini pasti beragamakan Islam. Namun tidak semua orang Islam itu pasti beriman, karena orang-orang yang beriman itu pasti mempunyai ciri-cirinya. Ciri-ciri orang beriman yaitu yang pertama, punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud dari rasa takut di sini yaitu dirinya pasti tidak akan berani melanggar apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu akan mentaati setiap perintahnya, seperti yang dijelaskan dalam surah Quran, surah Al-Anfal ayat 2. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang bila disebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Yang kedua yaitu khusyuk dalam melaksanakan ibadah sholat. Yang ketiga, menjauhkan diri dari kegiatan yang sia-sia, karena orang yang beriman hanya melakukan kegiatan urusan ibadah yang akan menambahkan keimanannya. Yang keempat, senang mendengar bacaan ayat Al-Quran. Senang mendengar bacaan ayat Al-Quran merupakan ciri-ciri orang beriman. Bukan hanya itu, keimanan dalam hati mereka juga semakin bertambah ketika mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, meneladani Rasul. Dalam ciri-ciri orang beriman, bukan hanya sekedar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, melainkan juga meneladani setiap perbuatan dan perkataan Rasul. Yang keenam, tawakal. Tawakal merupakan ciri-ciri orang beriman.
orang tawakal dan ikhlas pada setiap ketetapan dan takdir yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, sabar. Kesabaran juga merupakan ciri-ciri orang beriman. Seberat dan sesulit apapun ujian yang diberikan, maka dirinya akan selalu bersabar menghadapinya. Yang kedelapan, punya akhlak yang baik. Ciri-ciri orang beriman lainnya adalah memiliki akhlak yang baik. Orang beriman tidak mungkin memiliki akhlak yang baik, karena dirinya akan selalu meneladani Rasul yang berakhlak mulia. Yang kesembilan, selalu bersyukur. Seseorang yang sedang ditimpa masalah, baik maupun buruk, akan membuat dirinya selalu bersyukur atas apa yang dimilikinya. Terakhir, yaitu yang ke-10, menunaikan zakat. Menunaikan zakat termasuk ke dalam ciri-ciri orang beriman, karena dirinya tahu bahwa dengan berzakat atau bersedekah merupakan bukti keimanan seseorang. Orang yang beriman hendaknya menunaikan kewajiban dan ibadah yang terkait harta dengan ikhlas untuk membersihkan harta dan menyucikan jiwa mereka. Jadi, orang-orang yang mempelajari ilmu tauhid itu adalah orang-orang yang ingin mengenal lebih dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, mereka pun akan menjaga iman mereka, lebih menguatkan iman mereka dan ingin memperdalam lagi iman mereka. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan pengucapan, mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.